Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Data dan Keamanan Cyber kelas B. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hikmawan Nugi Ramadan dengan NBI 14823.067. Oke, di sini saya akan langsung membacakan soal dari tugas ini, yaitu buat logging untuk proses transaksi barang atau putusan barang, lalu implementasikan pada PHP admin atau di BMS lainnya. Jelaskan proses pembuatan trigger dan pengujiannya yang seperti insert, update, dan delete. Oke, ini kita langsung ke database-nya. Kita akan buat database drifting. Create database db drifting. Lalu kita akan langsung menggunakannya database-nya. Oke, drifting. Oke, go. Nah, setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat dua tabel, yaitu tabel products dan tabel transaksi log. Jadi di sini saya sudah menyiapkan SQL-nya agar lebih cepat dan tidak menguras waktu kita. Jadi ini adalah tabel products-nya yang berisi ID, nama, harga, dan stok untuk produk kita. Kita akan buat. Lalu ke tabel transaksi log. Nah, pada tabel transaksi log ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa kolom, yaitu seperti action ini. Nah, action ini nanti dia akan mencatat jenis operasi apa yang kita lakukan, seperti insert, update, dan delete gitu. Lalu tabel nama ini adalah tabel yang akan kita remote seperti tabel produksi ini. Lalu record ID ini adalah ID dari data yang mengalami perubahan gitu. Ini adalah nama produk kita, harga, stok. Dan untuk executed ID ini adalah waktu kita melakukan perubahan terjadi gitu, yang dicatat secara real time menggunakan current timestamp. Oke, kita langsung buat go-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke trigger, di sini saya akan menjelaskan berapa untuk tabel-tabel ini, yaitu seperti tabel produk ini. Jadi tabel produk ini nanti akan berisi produk yang akan kita jual. Lalu tabel transaksi log ini adalah tabel yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi pada tabel utama, yaitu tabel products. Nah, setiap kali ada produk baru ditambahkan seperti insert, lalu diperbarui seperti update, dan dihapus seperti delete. Nah, detail perubahan ini akan dicatat di tabel transaksi log. Oke, jelas. Ini kita akan langsung membuat fungsi dari triggernya. Jadi kita akan membuat fungsi trigger ini. Ini saya sudah menyiapkan netnya ya, biar lebih cepat. Ini tidak menguras waktu. Oke. Nah, di sini kita membuat fungsi trigger untuk insert yang bernama log insert product. Nah, jadi setelah kita menginsert, after insert ini akan ada penambahan data baru di tabel products. Oke. Jadi tugas dari trigger ini adalah mencatat ke tabel log ini dengan informasi produk, harga, dan ID yang baru. Karena mereka sifatnya insert gitu ya, jadi dia menambahkan data yang baru ke tabel produk kita. Lalu kedua ke fungsi trigger yang update. SQL. Oke, jadi sama kita membuat fungsi trigger yang untuk update yang bernama log update product. Jadi setelah kita mengupdate akan ada penambahan pemperbaruan data pada tabel products.
Ini sama, yaitu sudah untuk tabel silog. Ini action tadi yang saya jelaskan tadi. Ini adalah untuk ID yang dalam tabel produk ini. Kita go. Lalu yang terakhir ada fungsi delete, yaitu ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kita membuat fungsi trigger delete. Yang pertama log delete product gitu. Lalu setelah di delete akan ada penambahan atau enggak apa ya, seperti menghapus data pada tabel produk ini. Kalau lebih sama ya kak tadi. Aku. Nah setelah kita ini menambahkan tabelnya lalu fungsi triggernya, kita akan tahap ke implementasinya ya, atau enggak pengujian. Jadi kita akan mulai dari produk insert, fungsi insert. Ini kan masih belum ada datanya ya, kita akan langsung buat eh, insert into tabel products. Lalu atributnya apa aja? Nama, harga, dan stok. Lalu isinya values. Values. Saya mungkin saya akan membuat dua values. Flanel Uniqlo yang berharga 150 ya, 150.000. Oke, dengan stok 10. Lalu yang kedua, flanel Lukas limited edition dengan harga 150.000 dan stok 3. Oke, saya cek dulu. Maaf, harga ini typo. Oke, file aman ya. Kita akan langsung kirim go. Nah, kita akan cek apakah ada penambah data dalam tabel utama kita atau tabel bentuk ini. Nah, data ya. Lalu kita akan lanjut ke fungsi update dari Tiger. Di sini karena ini limited edition, saya ingin mempermurah harganya agar stoknya cepat habis. Apalagi seperti itu ya. Jadi kita langsung ke pengujian untuk yang update. Di update ke tabel products. Oke. Lalu kita mau settingnya dari harga tadi kita akan lebih murahkan 100.000. Lalu stoknya akan kita jadikan 0. Anggap aja sudah dibeli sama orang gitu karena kita udah mengurangi harganya gitu. Gimana where ID-nya 2 di 2 ya. Oke, kita go. Nah, kita akan cek lagi apakah sudah terganti atau diperbarui. Nah, sudah ya. Jadi harganya menjadi lebih murah dan setengah habis. Lalu yang terakhir adalah yang delete. Eh, jadi eh, karena sorry, karena ID2 ini stoknya udah habis dan kemungkinan tidak akan di stok. Jadi saya akan membuang eh, values dari ID2 ini. Jadi kita akan menghapusnya karena anggap aja itu tidak akan pernah stok lagi gitu. Yaitu delete ya, delete dari delete dari tabel products di mana ID 2. Oke, biar rapi. Kita akan go. Apakah akan terhapus? Yes, oke. Nah, kita akan cek lagi. Nah, terhapus kan? Jadi itu adalah eh, pengujian atau implementasi dari insert, update, dan delete dari fungsi trigger ini. Kita akan cek apakah untuk tabel itu transaksi log. Jadi kita akan
memilih semua mana? Semua dari tabel. Nah, kita akan lihat eh, untuk value apa tuh atributnya atau enggak catatannya gitu. Karena dia mencatat. Nah, oke. Jadi sini adalah action yang digunakan. Jadi kita menambahkan insert untuk tabel ini. Lalu kita mengupdate, ya kita mendelete. Oke. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan tugas dan jawaban untuk mata kuliah manajemen data dan human cyber. Saya mohon maaf bila mungkin ada kata yang belibet atau tadi ada yang batu-batu karena saya sedang kurang fit. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.